Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau sharingkan satu video, salah satu praktek di sebuah gereja, dan mereka menyebutnya bersukacita di dalam Roh Kudus, dengan ditandai mereka ketawa-ketawa di dalam gereja, dan mereka anggap hal itu adalah salah satu pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, mari kita lihat dulu, kita tonton dulu videonya, dan setelah itu kita lihat apa kata firman Tuhan. Hallelujah! Glory to God. Thank you. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Where are you, Keith? Come down here and wrap this up. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Wrap it up. Hallelujah. Hallelujah. Larry, if you're not too drunk, wrap it up. Think you can? Ya, sampai di situ saja kita tonton ya. Nah,
Ini adalah seorang pendeta, dia namanya Kenneth Hagin. Dia berasal dari Amerika Serikat dan orang ini begitu mempopulerkan ya, tentang Roh Kudus. Nah, tetapi apakah ajarannya adalah benar, ajaran kebenaran firman Tuhan? Apakah itu benar-benar pekerjaan dari Roh Kudus? Nah, kita melihat tadi di video bagaimana orang-orang ketawa-ketawa sepuas-puasnya tanpa sebab, dan mereka berlari-lari, bergoyang-goyang. Bahkan kita melihat tadi yang lebih parahnya, ada yang naik ke mimbar. Ya, dia lompat naik ke mimbar. Kalau kita komentari video ini, mungkin ada yang akan mengatakan jangan menghakimi. Atau ada juga yang mengatakan jangan merasa paling benar. Atau juga ada yang mengatakan kita tidak ada kasih. Nah, tetapi video ini sudah ditonton oleh banyak orang, dan kalau orang-orang yang tidak mengerti tentang Alkitab, tentang kekristenan yang sebenarnya, mereka akan pikir itu benar-benar ajaran firman Tuhan. Mereka akan mengatakan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Jadi kita mau melihat apakah ini adalah ajaran daripada firman Tuhan. Apakah di video tadi, praktek yang mereka lakukan tadi, benar-benar pekerjaan daripada Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, tidak ada pekerjaan Roh Kudus yang menghasilkan kita untuk ketawa-ketawa terus tanpa sebab. Sehingga sampai tadi ada yang lompat, ya, ada yang jatuh, seperti kesurupan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan, di sini saya berikan judul, janganlah percaya akan setiap roh. Di kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama, di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ini adalah firman Tuhan melalui Rasul Yohanes, dan dikatakan janganlah percaya akan setiap roh. Artinya apa? Akan banyak roh-roh yang mengaku ya berasal dari Tuhan, tetapi sesungguhnya roh itu bukan berasal dari Tuhan. Akan banyak pengajar-pengajar yang menyebut berasal dari Tuhan Yesus Kristus atau pekerjaan dari Roh Kudus, nah, tetapi sesungguhnya bukan berasal dari Tuhan Yesus atau bukan pekerjaan dari Roh Kudus. Oleh karena itu di sini dikatakan ujilah roh-roh itu. Alkitab jelas sekali sudah memperingatkan kita. Jangan kita melihat seperti di video tadi, hanya karena itu adalah gereja, hanya karena di situ tadi tertulis Jesus is Lord, atau kita melihat pendetanya dia menyebut nama Tuhan Yesus, lalu kita merasa bahwa sudah pasti semua ajarannya adalah benar. Apapun yang dipraktekkan mereka adalah benar. Lihat tadi, apakah itu ada ajaran video tadi, apakah itu ada diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan? Jelas tidak ada. Jadi kita harus menguji, karena di akhir-akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, di mana kita akan melihat akan banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Jadi kita harus menguji. Kita harus menguji mereka. Bagaimana cara mengujinya? Kita harus pergi cek Alkitab, lihat apa yang dikatakan Alkitab, khususnya tadi yang mengenai praktek di video tadi, apa kata Alkitab mengenai pekerjaan Roh Kudus? Apakah itu ada diajarkan di dalam Alkitab? Alkitab itu adalah pedoman kita, saudara-saudara. Kita pun menjadi Kristen karena Alkitab. Dan Alkitab ini sempurna juga untuk menuntun kita,
ya sampai kita ketemu Tuhan Yesus pada waktunya. Satu-satunya ya, pedoman kita yang sempurna. Jadi kita harus pergi selidiki, kita uji ajarannya, uji praktek yang dia lakukan. Apakah itu adalah ajaran firman Tuhan atau tidak? Jangan sampai kita gampang disesatkan. Tapi kalau kita menutup mata terhadap firman Tuhan ini dan kita mengatakan, oh enggak, kita jangan menghakimilah, semua itu adalah benar. Nah, kita sudah tidak taat terhadap firman Tuhan ini. Ya. Dan kita akan menjadi orang yang gampang disesatkan. Di Matius pasal 7 ayat 15 Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lihat, akan datang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, dan mereka tidak akan terang-terangan menyatakan kami bukan ya murid Tuhan Yesus, atau mereka tidak akan mengatakan, oh kami bertentangan dengan Tuhan Yesus. Tidak. Memang ada nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang jelas menentang Tuhan Yesus. Dan hal itu kita tidak usah ragukan. Kita sudah tahu itu benar-benar sesat. Nah, tetapi ada juga nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, pekerjaan iblis yang begitu licik. Dia akan masuk ke dalam gereja dan dia akan menyamar seperti orang Kristen, seperti orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Ya. Tetapi sesungguhnya mereka itu bukan pengikut Kristus yang sejati. Mereka memegang Alkitab, tetapi sesungguhnya bukan ajaran Alkitab yang mereka ajarkan. Dikatakan mereka menyamar seperti domba, ya, seperti umat Tuhan, orang Kristen, tetapi sesungguhnya dikatakan serigala yang buas, yang akan menerkam kita, yang akan menyesatkan banyak orang di dalam Kristen supaya mereka lari dari ajaran kebenaran firman Tuhan. Dikatakan serigala yang buas. Ketika mereka menyesatkan ya banyak orang, maka itu berarti membinasakan banyak orang. Orang tidak suka lagi mendengarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Orang lebih percaya kepada mereka. Jadi saudara-saudara, Tuhan sudah memperingatkan kita. Kita harus menguji roh-roh. Dan kita harus waspada, berhati-hati. Karena akan ada nabi palsu juga yang mau menyamar seperti orang Kristen, tapi sebenarnya mereka adalah penjahat. Jadi kita berdoa supaya Tuhan kiranya yang menolong kita dan memelihara kita, agar kita tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Oleh karena itu kita harus terus belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, mau menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.